Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujabana bi birril walidaini ihsana. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini li sofwatil ihsan. Alladzi 'allamahul bayan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidina li'ila'i kalimatil ihsan. Amma ba'd. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, santri-santri, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan mutiara pagi, kemudian kita ngaji bersama. Mutiara pagi hari ini saya ambil tema tentang menjauhi atau larangan berkata kotor kepada orang tua atau guru. Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan kepada kalian semuanya agar jangan sampai beribadah atau menyembah kecuali hanya pada Allah. Kemudian Allah juga memerintahkan kita semuanya untuk berbuat ihsan baik kepada kedua orang tua. Apalagi kedua orang tua kita sudah menginjak usia lanjut atau salah satu di antaranya sudah menginjak usia lanjut, maka jangan kau berkata yang kasar dengan atau ah. Jangan sekali-kali kau membentak, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kaitannya ini ada hikayah an Atha ibni Yasar anna qauman safaru wa nazalu fi bariyatin fasami'u nahiqa himar mutawatiran. Diriwayatkan dari Atha bin Yasar bahwa ada sebagian kelompok kaum yang sama bepergian, kemudian mereka istirahat di malam hari. Setelah dia istirahat di malam hari, maka mereka semuanya mendengar suara, yaitu suaranya himar, di mana suara himar tersebut tidak bisa menjadikan dia istirahat dan tidur. Kemudian dia selama mencari dari mana asal suara himar tersebut, maka kemudian mereka bersama-sama menuju ke sebuah bilik, di mana di tengah hutan ada sebuah rumah kecil yang dibuat dari ijuk. Ternyata di situ ada seorang nenek-nenek yang sudah tua bangka. Dia hidup sendirian. Kemudian orang-orang saya menanyakan, wahai orang tua, saya mendengar suara himar dari dalam rumah ini. Gerangan apa yang telah terjadi di rumah ini? Kemudian orang tua itu mengatakan bahwa itu sebetulnya suara anakku. Dia selalu memanggil saya dengan sebutan takuli yakuli ta'ala ya himarah, karena takululi ta'ali ya himarah. Dia selalu kalau memanggil saya itu dengan sebutan wahai himar perempuan. Jadi menyebut orang tuanya
itu adalah dianggap sebagai khimar perempuan yang sudah tua bangka. Idhabi wa hakaza, dia kalau memanggil saya selalu seperti itu. Saya merasa sakit hati. Kemudian saya mengatakan, ya Allah, jadikanlah dia seorang khimar. Maka dengan hal yang semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa saya. Anak itu menjadi khimar. Dia kemudian tidak lama mati atau meninggal. Oleh sebab itu kemudian orang-orang yang sama mengetahui tersebut, dia ingin mengetahui di mana kuburannya. Kemudian ditunjukkan sebuah kuburan. Fikul latin faqalulah intaliqi bina ilaihi, untuk kita lihat di mana kuburan mereka. Wa idzan huwa fil qabri wa unuquhu ka unuqil himar fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika sampai di kuburan ternyata benar bahwa ada muncul dan dalam kubur itu adalah seorang anak, di mana anak itu adalah rupanya masih manusia tapi lehernya adalah leher himar. Itu persis dalam riwayat yang disebutkan oleh Atha bin Yasar. Artinya dari cerita atau hikayah ini mengambil kesimpulan bahwa ternyata orang-orang yang tidak berbakti, orang-orang yang berkata kotor kepada kedua orang tua apalagi sampai menyakiti, ini sangat membahayakan keberadaan dari anak tersebut. Oleh sebab itu maka bagaimanapun juga yang namanya orang tua harus kita berbicara dengan bahasa yang baik, bahasa yang halus, syukur dengan tata krama. Itulah ciri khas kita seorang santri yang bisa menghormati orang tua, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Itulah pesan agama. Kalau dalam ilmu ta'allum kita bahwa ra'aitu ahaqqal haqq wa haqqal muallimi, saya melihat bahwa hak-hak orang yang harus dihormati di samping orang tua, lebih hak lagi adalah haknya orang yang mengajar ilmu atau guru. Oleh sebab itu kedua orang tua, yaitu orang tua yang mendidik kita, orang tua yang memberikan makan kita, itu adalah sama-sama harus diangkat derajatnya agar ilmu kita bisa bermanfaat dan hidup kita menjadi kehidupan yang bahagia. Itulah mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkan dan menghormati kedua orang tua kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selamat di dunia dan akhiratnya. Sekian, mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya. Saya akhiri wal afimkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.